Kita sudah masuk di seri yang ke-19. Minggu yang lalu, waktu kita juga memperingati Hari Pencurahan Roh Kudus, kita membahas di seri ke-18, yaitu kunci keberhasilan Nehemia dalam meraih terobosan. Hari ini, minggu ini dan malam ini, kita akan membahas di seri yang ke-19, yaitu kunci Ester dalam meraih terobosan. Namun, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, sebelum kita melihat atau sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, ada baiknya kita melihat sejenak atau kita mereview sejenak latar belakang tentang siapa ini Ester. Kita akan melihat sekilas tentang latar belakang Ester. Yang pertama, nama asli dari Ester adalah Hadasa. Karena Ester adalah seorang Yahudi, jadi nama aslinya adalah Hadasa. Kenapa bisa menjadi Ester? Karena Ester tinggal di Persia. Ini adalah nama Ester di negeri Persia. Jadi, Bapak Ibu Saudara, nama aslinya adalah Hadasa. Dan juga yang kedua, kalau kita ingin melihat sekilas tentang latar belakang Ester, Ester menjadi seorang permaisuri menggantikan Ratu Wasti pada saat Ahasiweros menjadi raja. Jadi Ester atau Hadasa menggantikan Ratu Wasti pada zaman Raja Ahasiweros untuk menjadi permaisuri. Dan yang ketiga, ketika kita akan melihat sekilas tentang latar belakang Ester, maka kitab Ester ini berisikan atau berbicara tentang kisah orang Yahudi yang tinggal di kerajaan Persia dalam pemerintahan Raja Ahasiweros. Sekilas tentang Ester, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, dan sekarang kita ingin masuk bagaimana cara Ester mengalami terobosan bersama dengan Tuhan. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Ester pasal 2, ayatnya yang ke-15. Ester pasal kedua, ayatnya yang ke-15, dikatakan demikian. Ketika tiba giliran Ester, anak Abihail, paman dari Mordekai, yang telah mengangkatnya sebagai anak untuk menghadap raja, Ester tidak mencari suatu apapun selain apa yang dikatakan Hegai, sida-sida raja, penjaga para wanita. Dan Ester mendapatkan perkenanan dalam pandangan semua orang yang melihatnya. Bapak, Ibu, Saudaraku terkasih dalam Tuhan, setiap terobosan dan keberhasilan yang kita raih dengan menghalalkan segala cara, maka sifatnya akan bertahan sementara. Sekali lagi saya ingin menyampaikan kepada siapapun yang menyaksikan siaran langsung ini, bahwa yang namanya terobosan dan keberhasilan, bila kita meraihnya dengan menghalalkan segala cara, istilahnya 3M, halal, haram, hajar, nggak peduli caranya bagaimana, yang penting saya berhasil, yang penting saya mengalami terobosan, maka sifatnya akan bertahan sementara. Contohnya adalah begini, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita ingin cepat naik, maka kita juga akan cepat berjumpa dengan yang namanya penurunan. Kalau kita dilahirkan dari karbitan, maka sifatnya itu akan sementara. Kalau kita tiba-tiba kaya, tiba-tiba terkenal, tiba-tiba punya nama besar, tiba-tiba punya kedudukan, tiba-tiba punya pangkat, saya mengerti apa yang namanya anugerah Tuhan. Tetapi anugerah Tuhan selalu didasari atas dasar persiapan dan perkenanan. Tetapi sebaliknya, kalau kita menerima segala sesuatunya, terobosan, keberhasilan dengan cara yang singkat, dengan cara yang cepat, dengan cara yang instan, maka sifatnya akan sementara. Contoh lainnya adalah ketika kita cepat kaya, dan kita juga akan cepat miskinnya. Sama seperti hari-hari ini, banyak video-video viral di mana-mana. Banyak orang mendapatkan trending, tetapi banyak orang lupa. Saudara bisa mendapatkan trending 1, trending 2, trending 3, tetapi jangan lupa, ketika kita bertemu dengan trending, kita juga akan bertemu dengan ending. Itu artinya, saudaraku terkasih dalam Tuhan, segala sesuatu yang kita lakukan yang bukan dengan persiapan yang matang dan perkenanan Tuhan, sifatnya tidak everlasting. Artinya di sana akan ada kegagalan, kekhawatiran, bahkan ketakutan, kebimbangan, dan akhirnya kemerosotan demi kemerosotan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan,
Yang namanya terobosan dan keberhasilan harus kita raih bersama dengan tuntunan Yesus. Sama-sama katakan dengan saya, keberhasilan saya, terobosan saya, kesuksesan saya harus diraih bersama-sama dengan tuntunan Yesus. Karena ketika kesuksesan, terobosan, berkat, kelimpahan yang kita terima, ketika kita menerimanya dengan tuntunan Yesus, maka saudara tidak akan mengingini kehidupan orang lain. Wah, dia naik mobil mewah, wah dia pergi ke luar negeri, wah dia jabatannya berhasil. Kita nggak akan mengingini hak orang lain karena kita tahu berkat yang Tuhan berikan bagi kita adalah milik kita. Berkat yang tidak diberikan Tuhan bagi kita, sampai mati pun kita mau merebut berkat orang, maka tidak akan pernah bisa. Oleh karenanya, setiap terobosan, setiap keberhasilan, kita perlu dituntun oleh Tuhan Yesus. Sama-sama katakan dengan saya harus dituntun Yesus. Rumah tangga saya harus dituntun Yesus. Keluarga saya harus dituntun Yesus. Bahkan seluruh aspek kehidupan saya harus juga dituntun oleh Yesus Kristus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, setiap terobosan dan keberhasilan harus kita raih bersama dengan kesabaran dan keyakinan. Kalau kita sabar dan kita yakin Tuhan beserta dengan kita, maka terobosan yang kita alami, terobosan yang kita raih adalah terobosan yang luar biasa, yang tidak mudah naik dan juga tidak mudah turun. Artinya kita akan didewasakan. Artinya kita akan menjadi pribadi yang matang. Orang-orang yang sabar meraih terobosan. Orang-orang yang sabar meraih kesuksesan. Orang-orang yang yakin akan kesuksesannya akan diberikan oleh Yesus. Maka orang-orang ini adalah orang-orang yang akan dewasa. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Dalam dirinya dia tidak akan memiliki spirit kompetisi, roh persaingan. Wow, dia kaya, saya harus lebih kaya. Dia punya mobil, saya harus punya mobil 2. Dia punya istri cantik, saya juga harus punya istri 2. Ini kerasukan setan, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Oleh karenanya, saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita nggak bisa punya spirit persaingan, spirit kompetisi. Oleh karenanya, saudara dan saya perlu meraih terobosan, perlu meraih mujizat, perlu meraih keberhasilan dengan tuntunan Yesus, dengan kesabaran dan keyakinan. Dan yang ketiga, kita perlu giat serta penuh dengan semangat. Sama-sama katakan dengan saya harus giat. Saya harus semangat. Saya mengerti betul keadaan pandemi seperti ini, dagang sulit, bisnis sulit, tetapi saudara harus tetap giat. Saudara harus tetap semangat. Pelayanan seperti ini seringkali membuat orang bosan. Aduh, bosan online terus. Banyak gembala-gembala bosan, banyak gembala-gembala frustasi, banyak pendeta-pendeta frustasi. Karena nggak ketemu jemaat. Tetapi kondisinya memang memaksa kita harus seperti ini. Kuncinya sederhana. Kita butuh bimbingan Yesus, kita butuh tuntunan Roh Kudus, dan kita butuh anugerah Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita tidak bosan, Bapak Ibu Saudara. Saya selalu giat dan bersemangat dalam melayani Bapak Ibu Saudara. Hari Senin, ada yang namanya ibadah Alpha Omega Service, ibadah pembinaan iman untuk mengenal firman lebih dalam. Hari Rabu, Tuhan mengadakan ibadah menyuruh saya untuk jemaat Tuhan, doa pemulihan, kesembuhan, dan mujizat bagi seluruh jemaat Tuhan. Hari Jumat ada doa wanita. Dan juga hari Minggu ada ibadah Minggu Anugerah seperti ini. Saya harus bersemangat, saya harus giat, karena saya percaya apa yang saya tabur itu yang akan saya tuai. Saya tabur bersama dengan Tuhan, saya akan menuai juga bersama dengan Tuhan. Jadi kunci terobosan adalah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, ketika saudara dan saya meraihnya dalam tuntunan Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, ketika saudara dan saya mulai sabar dan yakin apa yang kita kerjakan. Saya yakin bersama dengan Tuhan, jemaat-jemaat diberkati. Saya yakin jemaat-jemaat dibangun imannya. Saya yakin jemaat-jemaat pasti terberkati dengan siaran langsung 4 kali dalam seminggu. Dan saya sabar melakukannya. Waktu yang nonton cuma 10, 20, 50, 100. Dan puji Tuhan hari ini ada ribu-ribuan orang. Ada 5.000, 6.000, 7.000. Bahkan minggu malam terakhir ini masih ada ribuan orang yang menyaksikan siaran langsung ini. Saya mengucap syukur, berterima kasih kepada Roh Kudus, Tuhan Yesus dan Bapa di surga. Dan juga jemaat-jemaat yang setia, yang selalu menyaksikan siaran ibadah Minggu Anugerah ini. Satu hari kelak saya percaya kita akan bertemu muka dengan muka di satu gereja yang luar biasa namanya Jesus Christ Church. Saudaraku terkasih dalam Tuhan,
saudara perlu sabar dan juga perlu keyakinan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, kita perlu giat serta penuh dengan semangat. Nah, sekarang kita masuk dalam inti khotbah malam hari ini, yaitu kunci keberhasilan Ester dalam meraih terobosan. Di seri ke-19 ini kita mau belajar, Bapak Ibu Saudara, tentang kunci Ester meraih terobosan. Lihat Ester pasal 2. Ester pasal 2 ayat ke-17 dikatakan demikian. Ester pasal 2 ayat 17. Raja mengasihi Ester lebih daripada semua wanita yang lain. Maksudnya Ahasiweros sangat mengasihi Ester atau Hadasa. Bahkan Ester juga telah menimbulkan belas kasihan dan perkenanan dalam pandangan raja melebihi semua gadis lainnya. Sehingga raja mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepala Ester dan mengangkatnya menjadi ratu menggantikan Wasti. Kunci terobosan Ester yang pertama adalah Ester hidup dalam perkenanan dan kasih Tuhan. Selalu saya katakan kepada jemaat Tuhan, hidup kita ini butuh perkenanan Tuhan. Saudara, serajin apapun saudara, tanpa perkenanan Tuhan, saudara akan stres. Sebaliknya, perkenanan Tuhan datang menghampiri kita tanpa persiapan, kita akan bikin malu nama Tuhan yang pertama. Yang kedua, kita akan bikin malu nama kita sendiri. Jadi perkenanan dan persiapan harus disiapkan sama-sama. Sebelum perkenanan tiba, kita harus mempersiapkan. Tahukah saudara bahwa Ester atau Hadasa sudah mempersiapkan dirinya baik-baik. Dan ketika perkenanan Tuhan turun atas hidup Ester melalui Raja Ahasiweros, Ester mengalami perkenanan demi perkenanan. Bahkan Raja Ahasiweros meletakkan mahkota di atas kepala Ester itu sendiri. Saudara, bagi saudara para pengusaha yang hari ini sudah bekerja keras, berjerih lelah, sudah mempersiapkan segala sesuatunya, tapi belum melihat hasilnya. Saya sebagai spokesperson-nya Yesus ingin mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara, jangan kecil hati, jangan kecewa, jangan putus asa, karena keberhasilan sedang menanti hidup Bapak Ibu Saudara. Keberuntungan sedang menanti kehidupan Bapak Ibu Saudara. Kelimpahan sedang menanti kehidupan Bapak Ibu Saudara. Dan terobosan demi terobosan akan menanti kehidupan saudara. Karena saudara sudah menabur, sudah menanam yang baik. Saudara sudah mempersiapkan yang terbaik. Tinggal saudara menantikan perkenanan Tuhan. Amin. Ketika perkenanan berjumpa dengan persiapan, maka akan menjadi terobosan yang luar biasa. Sama-sama katakan dengan saya butuh perkenanan Tuhan. Belum semua, sama-sama katakan dengan saya butuh perkenanan Tuhan. Saya butuh perkenanan Tuhan. Pak, saya sudah berjuang, saya sudah berusaha untuk melakukan program kehamilan. Tapi sampai hari ini saya belum hamil-hamil. Persiapan saudara itu akan menentukan Tuhan memberikan perkenanannya dalam kandungan ibu-ibu. Persiapkan nama bayinya, persiapkan program kehamilannya, persiapkan uangnya untuk lahiran, untuk kandungan, dan lain sebagainya. Persiapkan, karena perkenanan itu diberikan Tuhan kepada siapapun yang dikasihi olehnya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saat-saat ini saya sedang mempersiapkan persiapan dalam penggembalaan gereja. Kami akan mempersiapkan ruangan yang terbaik buat Bapak Ibu Saudara. Dan saya tinggal menantikan perkenanan Tuhan. Tahun depan mohon doa. Kami akan memulai ibadah tatap muka kami di bulan Januari, akhir Januari tahun 2022. Kita akan memulai 2 ibadah. Ibadah pertama jam 10 pagi. Ibadah kedua jam 6.30, 18.30. Waktu Indonesia bagian Barat, ibadah kesembuhan setiap malam akan diadakan di Gereja Jesus Christ Church. Kami mempersiapkan segala sesuatunya. Kami sedang menantikan perkenanan Tuhan. Oleh karenanya di ibadah yang sangat diberkati ini, di siaran langsung ini, malam ini, saya himbau Bapak Ibu Saudara, sama seperti Ester hidup dalam perkenanan Tuhan. Mari kita hidup dalam perkenanan Tuhan. Kita hidup dalam God favor. Kalau kita hidup dalam perkenanan Tuhan, meskipun kita orang tidak punya, meskipun kita bukan orang terpandang, meskipun kita bukan siapa-siapa, hidup kita bisa diangkat Tuhan jadi kepala dan bukan ekor. Terus naik dan tidak turun. Dan bukan kita yang cari berkat, tetapi berkat yang mengudak-udak hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Yang setuju katakan amin.
Amin, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kunci keberhasilan Ester dalam meraih terobosan. Coba kita lihat Ester pasal 4 ayat 16. Ester pasal 4 ayat 16 dikatakan demikian. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang ada di Susan. Berpuasalah untuk aku. Dan janganlah makan ataupun minum 3 hari lamanya, baik malam maupun siang. Aku dan dayang-dayangku akan berpuasa dengan cara yang sama. Kemudian aku akan masuk menghadap raja, walaupun berlawanan dengan hukum. Dan jika memang aku harus mati, biarlah aku mati. Kunci keberhasilan Ester dalam meraih terobosan yang kedua adalah Ester berani membayar harga, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Ester bukan hanya menyuruh umat Yahudi untuk berpuasa 3 hari, tapi Ester juga melakukan perkara yang sama. Untuk memohon meminta kepada Raja Ahasiweros, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Ester berdoa dan Ester berpuasa. Ester berjuang, Ester juga berusaha. Saya mengerti betul hidup adalah anugerah. Tetapi dalam anugerah selalu saya katakan ada tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan dan orang percaya. Kita nggak boleh malas-malasan. Kalau mau usaha kita berhasil, kita harus berani bayar harga. Apa bayar harganya? Bangun pagi-pagi, jangan kerja dulu, berdoa dulu, minta tuntunan Roh Kudus. Setelah kita minta tuntunan Roh Kudus, baru kita buka toko, baru kita pergi ke kantor, baru kita buka warung, baru kita berangkat ke pasar untuk berjualan dan lain sebagainya. Dan kita bayar harga, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya pun demikian. Saya bayar harga. Melayani 1 hari 100 orang minimal, 100 orang minimal minta konseling. Ada yang lewat WA, lewat telepon, dan lain sebagainya. Saya mau bayar harga. Karena ketika kita mau berani bayar harga, Tuhan juga akan berkenan atas hidup kita. Bukan berarti kita melakukan karena perbuatan. Enggak, jangan dibalik. Maksudnya adalah, kalau kita berani bayar harga, Tuhan juga senang melihat kita. Bukan berarti kalau kita tidak bayar harga, Tuhan nggak senang. Tuhan tetap senang. Tapi kita menjadi orang yang berbeda. Artinya kita orang yang penuh dengan rasa tanggung jawab. Kita bayar harga. Sampai hari ini pun kalau gereja mungkin masih buka, saudara, saya terkadang walaupun saya gembala jemaat, saya suka jadi asyir, saudara. Terima tamu-tamu di bawah, salamin tamu-tamu. Kadang juga saya angkat-angkat barang, saudara terkasih dalam Tuhan. Sound system, kamera. Saya masih bayar harga. Karena saya tahu saya sedang melayani Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari bayar harga. Kalau istri-istri ingin lihat rumah tangganya penuh keharmonisan, bayar harga. Bangun pagi-pagi, siapkan sarapan bagi suaminya, bagi anak-anaknya. Suami-suami kalau ingin lihat rumah tangganya diberkati Tuhan, ingin lihat keluarganya penuh dengan sukacita, bayar harga. Senangi istri, ajak pergi ke mall, ya kan, belanjain istri, ajak jalan anak-anak. Anak-anak juga begitu, bayar harga. Kalau mau lihat orang tuanya sukacita, bayar harganya bagaimana? Tunjukkan bahwa engkau anak-anak yang pintar, anak-anak yang berprestasi. Di sekolah engkau menjadi orang yang berprestasi. Di sekolah engkau menjadi orang yang juara kelas dan lain sebagainya. Masing-masing dari kita bayar harganya berbeda-beda. Dalam pelayanan juga kita juga harus bayar harga. Meskipun kita tidak dihormatin orang, meskipun kita tidak dianggap orang, bahkan mungkin meskipun kita nggak dianggap sama sesama rekan pelayan Tuhan atau pendeta atau gembala, tetap bayar harganya. Tetap kita lakukan. Bagian kita adalah melayani. Selebihnya yang mengangkat, mempromosikan, dan memberkati kita adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Dalam pekerjaan juga kita harus bayar harga. Kalau saudara ingin jabatannya dinaikkan, dipangkatnya, dipromosikan, Tuhan pasti akan menggerakkan hati bos saudara. Tetapi saudara juga harus berani bayar harga. Artinya apa? Datang pagi-pagi, Bapak Ibu Saudara ya, kerja yang rajin, tanggung jawab dijalankan, tidak lalai dalam tugas dan tanggung jawab kepercayaan yang sudah diberikan oleh perusahaan dan bos kepada kita. Jadi kita menjadi orang-orang yang penuh dengan tanggung jawab kepada orang di sekitar kita, kepada diri kita sendiri, terlebih kepada Tuhan. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, kunci yang kedua yang dilakukan Ester adalah Ester hidup dalam membayar harganya. Ester bilang kepada Mordekai pamannya, ya udahlah semuanya berdoa, semuanya berpuasa, tetapi bukan hanya kalian yang berpuasa, saya juga mau berdoa, saya juga mau berpuasa. Meskipun saya mati, saya rela mati untuknya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kunci yang kedua adalah berani bayar harga. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yang terakhir setelah ini kita berdoa,
Ester pasal 7 ayat yang keempat, kunci Ester dalam meraih terobosan, dikatakan demikian, Ester 7 pasalnya yang keempat. Sebab kami telah terjual, aku dan bangsaku untuk dihancurkan, dibunuh dan dibinasakan. Dan sekiranya kami dijual sebagai budak-budak dan hamba-hambamu perempuan, aku akan berdiam diri meskipun musuh tidak bisa mendatangkan kerugian terhadap raja. Kunci keberhasilan Ester yang ketiga dalam meraih terobosan adalah Ester tidak lupa terhadap orang Yahudi meskipun dia telah berhasil menjadi ratu di dalam kerajaan Ahasiweros. Artinya apa? Ester tidak seperti kacang lupa kulitnya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau kita berhasil hari-hari ini, kalau kita diangkat oleh Tuhan hari-hari ini, kalau kita dipromosikan Tuhan hari-hari ini, kalau jabatan kita dipromosikan Tuhan hari-hari ini, jangan lupa akan Yesus. Jangan lupa akan Tuhan yang telah mengangkat kita, yang telah mempromosikan kita, yang telah memberkati kehidupan kita, yang telah membuat kita yang kita tadinya bukan siapa-siapa kok. Tadinya kita juga nggak punya apa-apa kok. Jangan lupa akan kebaikan Tuhan. Ester tidak lupa akan kebaikan umat Yahudi terhadap dirinya, bangsa Yahudi terhadap dirinya. Ketika Ester menjadi ratu, menjadi permaisuri di kerajaan Ahasiweros, dia masih mengingat kaumnya. Hari ini, kalau Bapak Ibu Saudara sudah diubahkan Tuhan menjadi orang yang berhasil, orang yang terpandang, orang yang kaya, orang yang punya pengaruh, orang yang sudah terkenal, jangan lupa dengan Tuhan Yesus. Dan yang kedua, jangan lupa dengan keluarga kita. Kalau suami berhasil, jangan lupa sama istri, Pak. Senangkan istri. Ajak istri jalan-jalan, ajak istri belanja, senangkan istri. Kalau istri kerjanya berhasil, jangan lupa sama suami. Jangan lupa sama anak-anak. Jangan merasa diri paling hebat. Saya udah berhasil, wanita karir, suami diinjak-injak, itu dosa di hadapan Tuhan. Istri-istri yang lupa suami itu istri-istri yang dosa, menyalahi kodrat firman Tuhan. Karena istri ada untuk menjadi penolong, bukan penindas bagi suami dalam rumah tangga. Sebaliknya orang tua kalau berhasil, jangan lupa sama anak-anak. Jangan lupa sama mertua. Ajak makan mertua, ya 1-2 juta atau 500 ribu atau 20 ribu. Makan mie tek-tek di pinggir jalan paling 20 ribu. Yang penting kita ingat mertua. Kita ingat apa orang tua kita, ajak makan mereka. Kita nggak boleh lupa. Sama seperti Ester nggak lupa sama kaum Yahudi. Kaum di mana Ester berasal. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Buat pelayan-pelayan Tuhan juga, jangan lupa dengan orang-orang yang sudah berjasa atas hidup kita. Saudara, saya ingat banyak orang-orang yang berjasa dalam kehidupan saya. Kalau saya sebutkan satu persatu namanya, saudara pasti mengenal mereka. Saya ada seperti ini bukan langsung simsalabim abrakadabra. Ada banyak cara Tuhan menggunakan orang-orang yang sudah mengangkat nama saya, mengangkat reputasi saya. Sehingga sampai hari ini banyak ribuan orang menyaksikan siaran langsung saya. Itu bukan karena simsalabim abrakadabra. Ada orang-orang di sekitar saya yang bekerja melayani bersama-sama dengan saya, setia dengan saya, bahkan maksudnya setia terhadap Tuhan lewat hidup saya gitu ya. Dan orang-orang yang pernah memberikan tempat-tempat terhormat bagi pelayanan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saya. Saya juga nggak bisa lupa. Oleh karenanya kita juga nggak boleh lupa, saudara. Kita harus ingat kebaikan Tuhan lewat orang-orang di sekitar kita. Inilah yang menjadi kunci keberhasilan dalam kehidupan Ester. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini dapat menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara di minggu terakhir di seri ke-19 ini. Saudara, saya mohon doakan kiranya seri khotbah ini dapat dibukukan bagi Bapak Ibu Saudara seorang penulis buku. Bagi kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara pengarang buku yang suka bikin buku, saya ingin meminta tolong, bolehkah kita bekerja sama untuk kita membuat satu buku ini, kunci mengalami terobosan, untuk kita bukukan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau Bapak Ibu Saudara, Pak, saya penulis buku, Pak, saya pembuat buku, Pak, hubungi nomor di bawah ini agar seri khotbah ini bisa kita bukukan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan hanya untuk Indonesia, tapi untuk Malaysia, untuk negara-negara lain. Kunci mengalami terobosan menurut firman Tuhan. Ya, bukunya nanti akan bernama Kunci Mengalami Terobosan Menurut Firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini menjadi berkat bagi kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan.